Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung-Mangkurat. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Sebagai dosen aktif di program studi bimbingan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 yang merupakan termasuk ke dalam mata kuliah bidang keahlian pada program studi bimbingan konseling. Saya akan menjelaskan deskripsi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 dengan prasyarat mahasiswa telah menempuh mata kuliah dan lulus mata kuliah Psikologi Umum pada semester sebelumnya. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS dengan menggunakan bahasa mengatang bahasa Indonesia. Penyelenggaraan penguliahan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 dirancang berdasarkan kerangka konseptual di IT, Delivery Interaction Assessment, yang menekankan keterpaduan antara pencapaian materi, interaksi pembelajaran, dan evaluasi pencapaian. Pada aspek delivery, perkuliahan ini disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh pada mahasiswa mengenai prinsip-prinsip dasar psikologi perkembangan sepanjang rentang kehidupan, termasuk kontribusi tokoh-tokoh besar dan teori-teori utama yang mendasari kajian ini. Mahasiswa tidak hanya ditargetkan untuk memahami aspek teoritis, tetapi juga mengaplikasikan prinsip-prinsip termasuk dalam konteks praktek bimbingan dan konseling. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis sederhana terhadap kebutuhan perkembangan individu sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling, dan menyusun rancangan program preventif berbasis analisis yang realistis dan dapat diimplementasikan sebagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi siswa. Capaian ini diterjemahkan ke dalam 13 capaian pembelajaran mata kuliah yang menjadi indikator ketercapaian kompetensi secara sistematis dan terukur. Untuk metode pembelajaran pada aspek delivery ini menggunakan metode ceramah, diskusi, discovery learning, kerja kelompok kolaboratif, project based learning. Pada aspek interaction, strategi pembelajaran dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa melalui 3 pendekatan, yaitu collaborative learning, discovery learning, dan project based learning. Dalam collaborative dan discovery learning, mahasiswa terlebih dahulu diminta mempelajari secara mandiri dan menuliskan hasil pemahamannya dalam bentuk paper berbasis referensi ilmiah, seperti buku teks, e-book, jurnal, maupun artikel isu kontemporer terkait topik perkembangan. Hasil kajian tersebut kemudian dipresentasikan dalam diskusi kelompok di kelas, yang selanjutnya direspon dengan umpan balik dari dosen untuk memperkuat pemahaman dan menyelaraskan capaian dengan tujuan pembelajaran. Pendekatan ini secara khusus diarahkan untuk menunjang pencapaian CPMK 1 dan CPMK 2 yang berkaitan dengan pemahaman teoritis dan analitis awal terhadap konsep perkembangan. Sementara itu, CPMK 3 dan CPMK 4 difokuskan pada project based learning, di mana mahasiswa secara berkelompok mengerjakan project atau mini riset lapangan yang mengangkat isu-isu aktual seputar perkembangan individu dari fase konsepsi hingga remaja dalam konteks pendidikan. Proses ini bertujuan mengasah keterampilan mahasiswa dalam menerapkan teori ke dalam konteks praktis berbasis data emplik. Seluruh proses pembelajaran ini diintegrasikan dalam sistem asesmen komprehensif yang mencakup penilaian sumatif terhadap paper kelompok, keaktifan dalam diskusi dan presentasi untuk CPMK 1 dan 2, serta evaluasi akhir berupa laporan hasil proyek lapangan untuk mengukur pencapaian CPMK 3 dan CPMK 4. Sebagai aspek pendukung dari penilaian dan antusiasme mahasiswa, maka juga dilihat aspek formatif yang merupakan prasyarat penilaian seperti kehadiran mahasiswa saat mengikuti pemilihan. Berikut disajikan salah satu mata kuliah Psikologi Perkembangan 1, yaitu materi konsep dasar Psikologi Perkembangan 1 atau Lifespan Development. Berikut adalah potongan dan juga simulasi dari perkuliahan pada materi konsep dasar Psikologi Perkembangan 1 Lifespan Development. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Kita akan mulai perkuliahan, yang mana minggu kemarin kita sudah ada pertemuan sebelumnya untuk saya menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 ya.
Kita juga sudah melakukan penelitian dan juga kemarin saya minta kawan-kawan untuk membaca terlebih dahulu, ya, silakan membaca dengan referensi tertentu terkait dengan psikologi perkembangan itu. Baik, namun sebelum kita mulai penelitian, baiknya kita berdoa dulu ya, kawan-kawan, agar kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kawan-kawan juga mendapatkan manfaat dari materi itu. Berdoa, ya, berdoa selesai. Nah, untuk psikologi perkembangan satu, sebelum kita mempelajari dalam tentang psikologi perkembangan satu untuk berakhir ya, biasanya ada yang tahu apa itu psikologi perkembangan atau mungkin kalau psikologi perkembangan terdiri dari dua subkata ya. Mungkin ada yang tahu nih tadi hasil yang sudah dibaca, mungkin psikologi itu apa, perkembangan itu apa, boleh silakan. Silakan kalau ada yang bisa silakan. Kalau psikologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Kalau perkembangan itu pola perubahan pada saat konsepsi dan berlanjut hingga akhir hayat. Kalau digabung itu apa itu psikologi perkembangan? Yang pertama itu merupakan ilmu psikologi yang mempelajari perubahan tubuh dan perkembangan manusia sepanjang hidupnya dari bayi sampai akhir hayat. Oke, baik. Ada yang berbeda mungkin? Tidak ada? Oke. Sama ya? Oke, silakan kalau mau ada yang sedikit. Kalau menurut psikologi perkembangan itu ilmu yang mengamati dan memahami bagaimana manusia bertumbuh dan berubah baik secara fisik, emosi, cara berpikir maupun cara bersosialisasi mulai dari bayi sampai lanjut usia. Oke, baik. Baik, tepuk tangan buat teman-teman. Oke, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa psikologi perkembangan ini terdiri dari dua subkata ya. Pertama, kita coba definisikan apa itu psikologi. Psikologi merupakan satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Ya, kalau orang bilang psikologi itu ilmu jiwa ya, tetapi jiwa yang dimaksud di sini adalah sebetulnya perilaku manusia. Sehingga ketika ada manusia maka itu pasti ada psikologi di bidang mana. Nah, definisi perkembangan sendiri. Perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai dari sejak proses konsepsi atau pembuatan dan berlanjut sepanjang masa hidup dan sampai proses kematian. Jadi selama hidup itu berarti ada perkembangan. Kebanyakan perkembangan melibatkan pertumbuhan meskipun juga termasuk penurunan. Jadi ada yang meningkat, ada yang menurun, yang disebutkan pertumbuhan kematian. Ya, karena di dalam tubuh kita kalau kita bicara biologis ada tidak cuma dari sisi spesies, tapi di dalam tubuh itu ada organ-organ dan juga ada sel-sel dan sebagainya. Kalau begitu. Nah ini adalah kemudian ketika kita dalam definisi, maka apa sih sebenarnya psikologi perkembangan? Maka psikologi perkembangan itu merupakan salah satu cabang dari ilmu psikologi. Karena ilmu psikologi itu sangat banyak sekali. Ya, ada psikologi pendidikan, ada psikologi klinis, ada psikologi olahraga, ada psikologi banyak sekali. Nah, psikologi perkembangan ini adalah salah satu cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari semua perubahan dalam aspek fisik, psikis dan sosial yang terjadi sepanjang hidup atau lifespan ya, sepanjang hidup dari proses konsepsi sampai kematian. Jadi sebenarnya ketika manusia hidup maka di situ ada yang disebut dengan psikologi perkembangan. Jadi kita mempelajari semua yang ada dalam manusia terkait dengan perkembangan, mulai dari anak-anak, mulai dari proses konsepsi yaitu yang pembuahan, lahir, bayi, anak, ya, anak akhir sampai remaja. Ya. Karena untuk psikologi perkembangan ini kan terbagi menjadi dua ya, ada psikologi perkembangan satu dan dua. Dan untuk psikologi perkembangan satu kita batasi sampai pada pubertas remaja. Ya. Jadi psikologi perkembangan dua itu mulai dari remaja sampai pada lansia. Apa pentingnya mempelajari psikologi perkembangan? Karena kita di bidang konseling ya, kok kenapa kita mempelajari psikologi perkembangan? Nah, menurut Carl Gustav Jung, ini saya ambil kutip dari Santo 2012 mengatakan bahwa we reach backward to our parents and forward to our children, and from their children to a future we will never see, but about which we need to care. Kita bisa melihat ke belakang ya, pengalaman dari orang tua kita karena mereka lebih dulu hidup daripada kita, dan melihat ke depan bagaimana anak kita ya, dan talk their children to a future we will never see. Kita tidak pernah melihat masa depan anak kita seperti apa, tetapi kita bisa menjaganya, merawatnya. Mau masa depan anak itu seperti apa ya. Kalau konsep dari psikologi behavior ya, itu katanya bisa dikondisikan. Mau berapa anak ya, dari
beberapa anak itu bisa dikondisikan mau dijadikan apa anak. Nah, itu bisa dikondisikan. Jadi ya, kita bisa melihat seperti apa anak kita, dan walaupun masa depannya itu kita tidak tahu seperti apa, tetapi kita bisa menjaganya, merawatnya, mengarahkannya mau jadi apa, misalnya seperti itu. Ya, karena dalam perkembangan itu akan bicara juga bagaimana proses stimulasi yang terjadi, pengalaman-pengalaman yang muncul sehingga membentuk karakteristik rambut kepribadian ini. Ya. Ini manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Jadi walaupun kita bimbingan dan konseling, tetapi ini menjadi hal penting. Makanya psikologi perkembangan menjadi salah satu mata kuliah bidang keahlian. Ya. Karena ini adalah basic atau dasar kita untuk memahami manusia, terutama nanti peserta didiknya. Nah, ini dalam psikologi manfaatnya apa sih? Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang proses perkembangan seseorang baik fisik maupun psikologis. Jadi kita bisa mengetahui dari mana kita tahu ada baseline-nya. Jadi perkembangan itu ada tugas-tugas perkembangannya sebenarnya. Usia berapa itu sudah ada. Ya. Kalau anak-anak itu ada yang ngomong milestone, disebut milestone. Jadi nanti usia 1 tahun anak itu harus bisa apa sih? Ya. Oh, anak ini usia 1 tahun itu harus bisa berjalan. Ya. Dan nanti kita lihat, oh ini sudah bisa berjalan, oh sudah sesuai dengan tugas perkembangan sudah terpenuhi. Ya. Kemudian mempelajari berbagai hambatan dan penyimpangan dalam perkembangan psikologi seseorang. Nah, seperti saya contohkan tadi bahwa misalnya bayi usia 1 tahun itu harus sudah bisa berjalan, tetapi ada bagi anak-anak usia 1 tahun itu dia ternyata masih belum bisa berjalan, bahkan usianya sekarang misalnya 2 tahun tapi masih belum bisa berjalan. Nah, ada apa itu? Kita bisa mempelajari itu melihat apa sih hambatannya, apa sih penyimpangan yang terjadi. Begitu juga kita dengan tahu hambatan dan sebagainya, maka kita bisa mencegah maupun mengatasi permasalahan itu sejak dini. Jadi tidak berlarut-larut sampai dia usia berapa tahun dan dia tidak bisa berjalan. Misalnya ternyata dia punya masalah keseimbangan atau sensori motorika, atau ternyata motorik kasarnya memang belum berkembang sempurna, seperti itu. Maka diperlukan apa yang harus diperlukan? Intervensi apa? Terapi apa yang diperlukan untuk membantu anak itu bisa melewati tugas perkembangannya, walaupun terlambat. Kemudian dapat mengarahkan untuk melakukan proses perkembangan. Nah, ketika kita sudah tahu baseline, anak 1 tahun itu misalnya harus bisa berjalan, sudah bisa berjalan, maka kita bisa membantunya untuk memberikan stimulasi. Sekarang banyak sekali alat-alat media-media anak-anak yang gunanya untuk belajar berjalan. Ya. Tapi bukan baby walker ya, karena baby walker seperti disarankan. Ya. Jadi biasanya pakai yang itu, misalnya permainan yang berdiri terus di jalan begini. Atau kadang-kadang ada yang ditaruh di pinggang, jadi pegang ke ayahnya sambil jalan. Nah, itu juga bagus. Jadi memang perlu dilatih. Artinya perlu distimulasi. Ya. Kalau tidak distimulasi mungkin ya jadi biarkan begitu aja tidak dibantu, maka ini akan kurang optimal. Ini lifespan perspektif, ya, ada beberapa hal yang terkait dengan lifespan perspektif ini. Development is long life, bahwa perkembangan terjadi sepanjang hidup, multidimensional, perkembangan urban saling mengalami berbagai dimensi, baik biologi, kognitif, sosial, emosi. Jadi saling mempengaruhi. Kalau orang bilang itu, ada orang bilang bahwa berdasarkan incorpori satu, bahwa tubuh yang sehat maka tersimpan jiwa yang sehat. Kenapa? Ketika biologikalnya bagus, sehat, tubuh bugar, maka dia mungkin akan sehat juga secara mental. Kemudian plastik artinya fleksibel, ya, bahwa kapasitas perubahan misalnya keterampilan kognitif orang dewasa dapat berubah dengan mengikuti pelatihan yang tetap. Walaupun keterampilan dasar itu sifatnya tetap, tetapi ketika berbicara sudah dewasa maka yang jadi masalah kognitif ini, terkait kognitif ini bukan lagi kecerdasan tetapi kompetensi. Dengan proses pelatihan yang tepat, maka yang tadi walaupun kecerdasan cuma rata-rata, karena dia mengikuti berbagai pelatihan dan pengalaman yang cukup banyak, maka dia memiliki kompetensi atau keterampilan yang memungkinkan itu menjadi poin plus buat orang dewasa. Perkembangan dapat berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, baik sosiologi, antropologi dan sebagainya, itu saling terkait sebenarnya. Nah, lifespan perspektif juga mengatakan bahwa development is kontekstual, bahwa semua perkembangan terjadi dalam konteks atau setting, misalnya sekolah, keluarga, teman sebagainya. Ya, karena ini adalah lingkungan itu mempengaruhi bagaimana perkembangan seseorang. Lingkungan itu mempengaruhi bagaimana perkembangan seseorang. Ada orang yang hidup di lingkungan yang memang isu Texas, ya, maka persepsi dan pembentukannya juga ke arah seperti itu. Ya, saya bilang tadi maksudnya lingkungan yang mungkin itu kurang, ya, di situ kurang mendukung, ya, kurang positif. Tapi ada juga yang lingkungannya positif bahkan. Tetapi itu tidak kemungkinan karena balik lagi ke individual differences. Ada setiap individu itu memiliki personal distress yang berbeda-beda. Nah, itu juga akan bertukar. Kemudian ada konteks involve growth, maintain, and migration, bahwa perkembangan itu mencakup pertumbuhan, pemeliharaan,
Jadi untuk sampai pada perkembangan yang optimal itu kita bisa tadi di sini ada bagaimana kita bisa tumbuh ya. Kita tahu ya teorinya ada mengatakan bahwa kalau mau tumbuh gitu ya, kalau di usia laki-laki itu perkembangan cukup besar untuk sampai jadi lebih tinggi dan sebagainya itu akan, tapi kalau sudah lewat dari usia ini ya itu pertumbuhannya akan lebih lambat. Nah, itu bisa dengan misalnya dengan melakukan aktivitas fisik misalnya. Kemudian memelihara bahwa yang namanya perkembangan itu bisa dipelihara, yang namanya mental, biologis, kesehatan itu bisa dipelihara dan diatur dengan peraturan yang tepat, maka itu akan terpelihara. Kita akan sehat juga ketika kita mampu mengatur bagaimana pola hidup. Mungkin saat muda sering makan makanan yang junk food ya, makan siap saji gitu ya, nggak merasa saat ini, tapi ketika sudah tua itu merasa terasa. Nah itu tapi ada orang yang memang misalnya dari awal dia makanan sehat 100, ternyata ketika sudah ya dia mungkin tidak ada penyakit apapun, penyakitnya sangat minim sekali misalnya. Tapi kalau berbicara kematian itu bukan ada penyakit, karena memang sampai umurnya gitu ya. Tidak ada yang tahu kematian rezeki itu adalah suatu hal yang tidak bisa diprediksi. Construction of biology, culture, and individual, bahwa perkembangan itu juga dipengaruhi oleh budaya. Nah, budaya ini lahir dari kebiasaan, kemudian budaya. Begitu juga individu itu bisa dipengaruhi budaya. Begitu juga budaya itu lahir dari individu yang melakukan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang konsisten, mungkin terus-menerus dan dipercaya sehingga itu menjadi sebuah budaya. Nah, contoh ada beberapa orang di beberapa daerah ya, kalau kita di Indonesia sangat beragam sekali ya, misalnya budaya mereka yang di besar, nah itu kan budaya tertentu yang mereka bahwa kalau sudah dewasa itu sudah harus dididik, harus apa dan sebagainya, nah, itu juga termasuk budaya dan itu mempengaruhi bagaimana terbentuknya karakter di bawah itu. Ketika ada yang melawan itu maka dianggap itu tidak sesuai dengan norma. Nah, itu juga. Nah, ini proses perkembangan, proses in development change. Ada proses biological proses, cognitive proses, social emotional proses. Ini saling terkait, makanya dia bentuknya seperti ini, dia beririsan. Karena tadi saling terkaitan satu sama lain. Ya, dimana di sini kalau kita lihat bahwa proses biologi ini terkait perubahan sifat fisik individu. Proses kognitif perubahan dalam peningkatan kecerdasan dan bahasa seseorang, sedangkan sosial emosi perubahan dalam hubungan antara personal emosi dan kepribadian seseorang. Fisik contohnya dari bayi ya, nggak ada bayi yang langsung bisa berjalan. Pasti biasanya merangkak dulu. Bayi merangkak dulu. Nggak ada bayi yang langsung bisa lari, ya. Pasti berjalan dulu. Nah, jadi dia sampai pada seperti mungkin pengalaman kalian pribadi mungkin ketika masuk fase-fase pubertas ya. Nah, itu perubahannya drastis sekali dari sisi fisik. Bahkan mungkin anak-anak sekarang mungkin ada usia 10, 11, 12 tahun itu sudah mulai kalau perempuan sudah mulai headnya. Nah, itu juga karena apa? Fisiknya juga terkait dengan hormon-hormon. Ternyata faktor lingkungan itu juga mempengaruhi perubahan fisik. Kenapa? Dari faktor lingkungan, dari apa yang kita lihat kita amati, ternyata itu berpengaruh terhadap perubahan hormon, sehingga itu berpengaruh terhadap perubahan fisik. Ya. Kemudian proses kognitif ini perubahan dalam pemikiran dan bahasa seseorang. Jadi kognitif itu tidak sebagai sekedar kecerdasan. Jadi kemampuan bahasa, kemudian persepsi, pengambilan keputusan, berpikir kritis itu masuk pada proses kognitif sebenarnya. Jadi jangan berpikir bahwa namanya kognitif itu ya IQ, kecerdasan itu tidak. Bahwa ketika kalian berpersepsi, kemampuan bahasa reseptif, bahasa ekspresi, gitu ya, itu juga bagian dari kognitif. Tetapi kita bisa mengidentifikasi dari proses itu, kita kaitkan, IQ-nya berapa nih, kecerdasan berapa nih, ketika memang kita pernah misalnya pengalaman menginstruksikan sesuatu, ternyata beberapa kali gak paham misalnya, atau perlu sesuatu yang konkret, ternyata ketika memang dicek gitu ya, cek kecerdasannya memang sesuai, ternyata kecerdasan di bawah rata-rata, maka kita menyesuaikan bagaimana pendekatan yang harus dilakukan. Nah ini juga masuk dalam konteks pendidikan ya. Yang emosi. Kalau menurut teori perkembangan nanti kita akan belajar lebih jauh terkait dengan perkembangan ya Sigmund Freud juga bahwa kalau usia SD itu usia pisahan karena dia pakainya budol di usia benar-benar itu membangun hubungan interpersonal, pertemanan dan prestasi. Jadi usia SD itu nggak tahu pacaran dan sebagainya nggak ada. Jadi mereka lebih cenderung ke membangun hubungan interpersonal. Nah interpersonal itu bagaimana antara satu orang dengan orang lain. Ya emosi juga sama. Emosi ini terkait tidak semua orang itu ternyata usia tua itu kematangan emosinya bagus. Ada tua tapi benar-benar. Tapi yang baik itu adalah ketika memang misalnya dalam situasi nggak enak, nggak nyaman, maka itu perlu rehat. Makanya yang disebut dengan
orang memiliki coping stres yang berbeda. Jadi aduh kayaknya saya stres banget deh. Oke, udah kalau memang stres merasa nggak nyaman gitu dan nyaman, maka stop dulu, jangan dipaksakan, maka lakukan apa yang mungkin memang bisa menghilangkan itu atau katarsisnya apa. Ini periodenya, periode perkembangan tadi dari biological proses hingga proses emosi ini masuk pada setiap periode ini. Nah dari periode ini ada pergeseran. Jadi usia remaja kalau kita lihat di sini kan usia adolescent ya itu 10 atau 12 tahun sampai 21 tahun ya maksimal ya, dewasa remaja akhir. Sekarang itu ada perubahan pergeseran. Remaja itu bisa remaja akhir itu sampai pada usia 29 tahun. Jadi usia 29 tahun itu pasti dikatakan remaja. Alhamdulillah ya masih remaja bagi saya. Tetapi tugas perkembangannya sudah berubah. Ya, sudah berubah karena untuk masuk pada fase remaja akhir memasuki dewasa awal itu tugas perkembangannya bukan. Biasanya di usia itu 21 sampai 29 tahun itu berbagai permasalahan muncul. Contohnya seperti quarter life crisis. Nah, ini quarter life crisis itu kan krisis usia seperempat abad itu sekitar 25 tahunan itu. Ya, 21 sampai itu masuk fasenya adalah dewasa awal. Sudah masuk dewasa awal. Mahasiswa itu lebih mulia, lebih bagus loh mahasiswa itu daripada pengangguran. Kenapa? Karena kalau mahasiswa itu salah, nggak masalah. Kalau mau minta duit sama orang tua, nggak apa-apa, karena bisa belum kerja. Tapi kalau pengangguran, mau minta duit juga enak, ya. Karena sudah lulus kuliah nih, tapi pekerjaan belum ada. Nah itu apa kami biasanya dulu ya, yang menyadarkan diri kita karena perlu refleksi banyak. Oh iya berarti ternyata lulus kuliah itu senang-senang ya puas saya lulus, ya, senang sesaat. Kemudian kalian harus siap untuk menghadapi masa depan yang lebih tantangan yang lebih berat. Itu adalah titik awal kalian untuk membangun karir. Kalau di pekerjaan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kan udah bisa. Jadi ini bertanya. Setiap orang tua pasti mengalami proses perkembangan psikologis seiring berkembangnya usia dari anak-anak sampai dewasa. Jadi yang mau ditanyakan itu, apakah ada kondisi atau keadaan tertentu yang bisa membuat perkembangan psikologis seseorang itu berubah? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Terus kalian bertanya tentunya. Oke, kalau dari sisi usia itu kan pasti tidak ada hambatan. Pasti setiap hari yang namanya waktu itu terus berjalan. Tidak ada yang. Tapi kalau kita bicara hambatan perkembangan itu pasti ada. Ya. Tetapi bukan berarti itu akan status itu aja. Tetapi tadi ada peningkatan, ada penurunan. Misalnya saya sampaikan bahwa ada orang yang memiliki hambatan, misalnya dia tergolong diagnosis mental retarded. Atau yang disebut dengan sekarang itu adalah disabilitas mental ya. Nah, antara usia kronologis dan usia mentalnya berbeda. Ya, tergantung tingkatannya. Ada misalnya dari pengalaman yang pernah saya dapatkan ketika berprofesi itu pernah ada seorang siswa di sekolah khusus autis gitu ya. Dia autis tetapi juga autis itu komorbid RM. Usianya 17 tahun. Tetapi ternyata usia mentalnya itu baru sekitar 6 tahun. 5-6 tahun usia mentalnya. Kenapa? Jadi disampaikan dari hasil tes ya, dari hasil identifikasi asesmen yang didapatkan hasil tesnya seperti itu. Padahal usia kronologisnya sudah 17 tahun, artinya secara fisik itu terus berkembang gitu ya. Nggak ada orang yang stuck dengan situasi kondisi dia kecil aja, nggak ada, pasti berkembang. Kecuali memang mungkin ada hambatan perkembangan, ada misalnya seperti akondroplasia yang orang bilang yang kecil nggak bisa besar, itu mungkin itu juga hambatan perkembangan ya, tapi itu kan pengaruhnya ke genetik ya, atau sehingga dia tidak bisa berkembang lebih tinggi ya. Itu khas ya. Nah itu dia usia 6 tahun, maka pendidikan yang boleh dapatkan ya sesuai usia. Bahkan waktu itu ketika dia diajarkan ini A, ini B, ini C, coba ulangi, dia nggak bisa nyebut. Kenapa? Karena itu kemampuan kognitif terhambat, memorinya susah untuk ulang. Padahal kalau kita susah, enak banget, kenapa kok nggak bisa? Karena lagi dia mengalami hambatan mengalami gangguan atau disabilitas sehingga perkembangannya menjadi terhambat, tidak berkembang dari sisi mentalitasnya, tidak berkembang secara optimal sesuai dengan usia kronologisnya. Tapi ada juga misalnya mentalitasnya berkembang bagus, tapi ternyata fisiknya tidak berkembang. Tadi ya kita karena ada faktor penyakit bawaan ya, seperti dengan misalnya bawaan atau apa gitu. Itu akondroplasia. Itu yang orang bilang dulu bahasa asal cebol ya. Nah itu. Tapi sebenarnya mereka akondroplasia banyak. Nah, ketika fisik ya, ketika fisik biologikal, maka itu baik hormon dan juga sel-sel di dalam tubuh termasuk genetik. Kalau psychological itu mentalitas itu bisa dikandang faktor bawaan organ atau juga ada faktor lingkungan. Jadi hambatannya banyak termasuk stimulasi.
Ketika anak tidak stimulasi dengan baik misalnya, maka dia mengalami hambatan. Ya anak yang biasanya cuma ditonton video tanpa ada dikasih tahu, dan videonya cuma nggak pernah ngomong atau kartun gitu ya, nggak ada suaranya, ini akhirnya terlambat bicara. Dia tidak distimulasi untuk diajak ngomong, sama orang tuanya dan dibiarin aja gitu, karena saking sibuknya kedua orang tuanya, terus maksudnya dibiarkan. Akhirnya dia mengalami keterlambatan dalam berbicara. Banyak seperti itu. Di prosedur terapi sekarang ini telah dibicarakan atau stimulasi. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Izin Bapak menikah, izin bertanya, kan tadi Bapak menjelaskan kalau misalkan secara emosional itu orang dewasa itu mampu untuk mengontrol emosinya sudah dengan baik. Pertanyaannya, misalkan ada orang yang sudah dewasa tetapi punya kontrol emosi yang tidak baik, kayak tidak bisa mengontrol emosinya, apakah itu ada pengaruh dari pola asuh di masa lalu, pola asuh orang tua di masa lalu, atau bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Pak. Ketika ada seseorang yang dewasa tapi memiliki kontrol emosi yang jelek ya, apakah itu bisa dikatakan ada faktor masa lalu ya? Manusia seorang individu terbentuk dari pengalaman masa lalunya. Menurutnya Sigmund Freud itu dia mengatakan bahwa manusia itu miniatur anak-anak. Di mana usia perkembangan, kalau bicara perkembangan, usia 0 sampai 5-6 tahun itu adalah usia krusial. Ketika tugas perkembangannya Sigmund Freud tidak terpenuhi, itu maka itu akan berpengaruh pada dewasa. Sehingga bisa kita katakan bahwa pengalaman masa lalu orang itu sangat berpengaruh sekali ya, secara lingkungannya. Tetapi juga ada faktor bawaan, ada karakter, istilahnya itu temperamental. Ada orang yang temperamen ya, bawaannya itu merupakan satu karakter yang itu kadang-kadang menjadi bawaan. Karena yang namanya karakter pembentukan pribadi itu dipengaruhi oleh faktor bawaan dan juga lingkungan. Walaupun bawaan itu kecil, tetapi itu ada. Sama seperti saya sampaikan bahwa ini bunga sakura kalian bawa kadang-kadang di Indonesia itu dia mungkin bisa tumbuh, tapi tumbuhnya apakah sama? Ya berbeda karena akarnya tanahnya berbeda. Sama dari situ. Ketika orang itu dilahirkan maka ada satu faktor bawaan. Faktor bawaan. Itu yang kedua, jelas pasti lingkungan. Bagaimana lingkungannya membentuknya? Ketika memang di situ di lingkungan pertama lingkungan keluarga yang dia kenal itu bawaannya emosi, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, nada yang tinggi-tinggi, maka anak itu juga akan terbawa seperti itu. Dikit-dikit dia akan terbawa seperti itu. Karena apa? Lingkungannya seperti itu. Dia melihat lingkungannya seperti itu, maka dia memodel, mencontoh seperti itu. Karena anak-anak lingkungannya, sehingga ketika itu tidak tertangani atau tidak tidak tertangani atau mungkin tidak disadari sama dia, maka itu akan terbawa seperti itu. Mungkin akan mengganggu, tapi ketika memang dia sudah mulai menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu saya segala macam, banyak teman-temannya nggak suka sama dia, menegur, memberikan kritisi, sebagainya. Mungkin dia akan, kalau dia mampu merefleksi diri, balik lagi sih sebenarnya kepada refleksi dirinya, self reflectionnya. Oh berarti saya selama ini mungkin melakukan, jadi saya perlu melakukan. Makanya itu awareness, kesadaran diri. Ketika dia mampu menyadari apa yang dia lakukan salah, maka mungkin dia coba untuk berubah. Karena perubahan itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Mungkin ketika dewasa akan berubah, tetapi ada orang yang melekat, namanya karakter itu kan tentu menetap, kepribadian itu dia bisa berubah tapi mungkin tidak drastis. Nah, ketika memang itu menjadi permasalahan, ternyata dia sendiri pun tidak nyaman, bahkan orang lain pun tidak nyaman, dan itu mengganggu aktivitas sosial emosinya, sosialnya, hubungan interaksi dengan orang lain, maka itu juga perlu diberikan penanganan. Makanya biasanya ada yang namanya terapi manajemen emosi. Baik, mungkin sudah cukup ya untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan sekalian. Namun sebelum kita akhiri, silakan nanti scan contohnya ini untuk evaluasi pemahaman materi mengenai psikologi perkembangan, yaitu konsep dasar dari psikologi high science perspective. Sebelumnya nanti silakan minggu depan dengan materi berikutnya kawan-kawan pelajari masih dengan pola yang sama. Minggu depan masih ada pembelajaran diskusi dengan saya, tapi ingat 2 minggu lagi tugasnya harus sudah cukup, yaitu kalian secara berkelompok untuk mengkaji satu materi tertentu. Silakan nanti pelajari secara berkelompok, kemudian nanti buat bentuk paper dan nanti dipresentasikan. Kita akan diskusi dan ada feedback. Ya, berarti silakan nanti dicek aja semarinya untuk masuk pengumpulan dari 2 minggu depan. Untuk minggu depan silakan dipelajari materi ini. Oke, baik itu saja. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Mohon maaf, salam minggu.